agak kurang profesional kalau saya sebutkan. Buktinya kok sampai mengendap sekian tahun dan sampai ada 3 orang yang sudah dinyatakan tersangka tetapi tidak jelas keberadaannya. Di mana komunikasi antara penyidik dengan kejaksaan ketika menangani kasus atau perkara tentang Vina ini. Coba periksa penyidik awal dan jaksa yang awal-awal komunikasi ketika menangani perkara ini. Nah, sehingga nanti akan dapat informasi yang lebih jelas. Program Tribun News on Fokus, Tribuners, hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, satu pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki bernama Peggy alias Perong akhirnya berhasil diringkus kepolisian setelah kurang lebih 8 tahun lamanya menjadi buronan. Kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 2016 lalu ini kembali mencuat setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Lalu sedianya apa penyebab lambannya kepolisian mengungkap kasus pembunuhan ini? Bahkan muncul pula pengakuan terpidana yang mengaku dirinya adalah korban salah tangkap. Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya, Profesor Nandang Sambas, kriminolog dari Universitas Islam Bandung. Assalamualaikum, Prof. Nandang. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Nandang. Terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berbincang sama dengan saya. Kita akan berdiskusi bagaimana Ya. kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Begitu, Prof. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Prof. Nandang. Ini kasus 2016 kembali mencuat setelah diangkat ke layar lebar. Ini kalau dari sorotan Prof. Nandang yang menarik dari kasus ini apa, Prof? Ya, yang pertama yang menarik kasus ini adalah bahwa kasus yang seperti ini itu sebetulnya bukan yang pertama, ya. Karena memang kalau kita yang namanya sistem peradilan pidana itu memang suatu proses yang panjang yang memerlukan pembuktian yang sangat konkret karena memang sistem peradilan pidana itu mencari kebenaran material, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka dari sejak awal memang dalam teori hukum acara juga sudah menyampaikan kehati-hatian dari para penyidik dan profesional dari mulai tingkat awal. Yang namanya sistem peradilan pidana itu kan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ya, dakwaan, penuntutan sampai putusan bahkan sampai pelaksanaan. Nah, itu rangkaian sistem peradilan pidana yang di dalamnya merupakan sub-subsistem. Saya sering menyampaikan bahwa yang utama dan pertama itu adalah pintu masuknya sistem peradilan pidana itu adalah penyidikan. Nah, kalau saya menariknya, kenapa ini sampai terjadi mencuat? Ya, pertama karena nampaknya ini pengamatan saya, mudah-mudahan salah nih. Ini penyidikan awalnya yang agak kurang profesional kalau saya sebutkan. Buktinya kok sampai mengendap sekian tahun dan sampai ada 3 orang yang sudah dinyatakan tersangka tetapi tidak jelas keberadaannya. Dan waktu itu juga nampaknya kalau kita dengar ini tidak dinyatakan ada DPO, ya, DPO dalam arti menjadi buronan penyidikan, ya, penyidik kan begitu. Nah, sehingga dan tidak segera juga ditangani. Akibatnya apa? Akibatnya muncul pandangan-pandangan, persoalan-persoalan yang bukan saja dimunculkan oleh yang secara langsung dipandang sebagai korban, dalam hal ini korban dari keluarga Vina dan keluarga Eki siapa ya? Ya, Ya, Eki. tapi juga ternyata menimbulkan persoalan dan mungkin menimbulkan kecemburuan bagi mereka-mereka yang selama ini sedang dan sudah melaksanakan pidananya. Nah, ini persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, ya tadi juga saya sampaikan, yaitu di mana komunikasi antara penyidik dengan kejaksaan ketika menangani kasus atau perkara tentang Vina ini. Kan kalau tidak salah tangkap, tidak salah informasi, memang sejak awal sudah ada 11 orang katanya yang Ya. diduga sebagai pelaku, bahkan sudah ditersangkakan. Tapi ternyata yang disidang itu hanya 8. Nah, harusnya jaksa juga waktu itu kan mempertanyakan kenapa dari 11 jadi 9, 8. Apakah memang yang 3 ini
hasil penyidikan tidak terbukti karena mungkin saja yang walaupun sudah ditersangkakan tapi setelah disidik dan dilakukan bukti-bukti lain ternyata yang bisa dijadikan yang diseret itu hanya sekian orang. Nah ini barangkali apa ada nggak informasi itu ke jaksa sehingga jaksa menjadikan P21. Kita ketahui ya orang-orang hukum bisa tahu P21 itu berarti perkara clear nih, sudah bisa langsung dimasukkan dibuat berita acara. Dari berita acara dibuat surat dakwaan sehingga dari dakwaan diajukan ke pengadilan, digelarlah untuk dimintakan pertanggungjawaban. Nah ini persoalan-persoalan ini nampaknya ada miss sejak awal sehingga muncul dan mencuat sampai sekarang persoalan-persoalan tentang 3 orang. Bahkan, nah akhirnya kan menyeret ke yang lain kan. Ya. Pertama, salah seorang yang sudah bebas, dia merasa bahwa dulu itu sebetulnya katanya merasa dijolimi lah di antara tanda kutip ya, dijolimi karena sebetulnya dia sendiri tidak tahu menanggung soal itu. Walaupun juga pertanyaan selanjutnya, kan waktu itu didampingi oleh advokat, oleh pengacara, oleh penasihat hukum. Kenapa tidak sejak itu saja dipersoalkan, diangkat, gitu ya. Yang kedua juga, ya tadi, yang lain pun ternyata juga angkat bicara dari yang 7 orang gitu kan ya, tentang bagaimana perlakuan dan lain-lain. Nah ini akhirnya muncul. Nah sekarang sudah ditangani, dulu juga saya yakin ditangani oleh pihak Polda. Nah, tapi mungkin dulu lebih dipercayakan kepada Polres. Nah, sekarang sudah dibuka lagi dan mudah-mudahan sih akan ada informasi yang lebih jelas lagi terkait dengan asbabul urut atau proses penanganan itu. Walaupun juga kalau mempersoalkan tentang bukti nampaknya agak sudah sulit juga ya kalau pembuktian karena sudah sekian 8 tahun ya. 8 tahun. Nampaknya seperti itu. Oke, Prof. Nandang, ini yang belakangan juga ramai itu kan, ini kan no viral no justice ya, yang juga disematkan oleh kepolisian. Ini kan sekarang setelah 8 tahun berlalu, akhirnya kisahnya kasus Vina ini naik ke layar lebar dan kembali viral, didesak oleh netizen, oleh publik. Satu pelaku ini hari ini atau semalam update-nya juga kemudian tertangkap dan digadang atau dugaannya adalah pelaku Peggy ini tersangka atau dalang utama begitu, Prof. Nandang. Ini kan sangat hal yang kemudian bisa dikaitkan, oh iya, apakah kemudian kasus ini harus sebegitu diviralkan terlebih dahulu, baru kemudian polisi akan sebegitu bergerak untuk memburu pelaku 8 tahun kemana saja? Itu yang kemudian jadi pertanyaan publik, Prof. Ya, gini, ada disebutkan anekdot atau apa ya di dalam masyarakat itu. Ada 3 hal yang menyebabkan kasus terselesaikan atau tertangani. Yang pertama, mungkin korbannya adalah pejabat. Yang kedua, mungkin ini ada amunisi yang lebih besar. Ada dana yang bisa membiayai itu. Dan yang ketiga, dengan perkembangan teknologi, ya tadi dipiralkan. Makanya sekarang terlepas betul atau tidak betul, atau kebenarannya bisa dibuktikan atau tidak, orang sekarang viral dulu lah. Urusan ini nanti. Bahkan jangan-jangan juga memang yang namanya viral itu kebenarannya belum tentu. Tapi karena memang begitulah persoalan 3 hal itu yang menyebabkan suatu perkara itu bisa diangkat. Jadi yang pertama mungkin tadi karena mungkin keterlibatan pejabat, kewenangan. Yang kedua juga mungkin karena dana cukup mencukupi membiayai itu. Yang ketiga tadi viral. Nah, ya kalau saya sih seharusnya ya tidak harus seperti itu juga ya. Tapi mungkin juga ya lambatnya penanganan suatu perkara itu karena memang ada kesulitan-kesulitan terkait dengan masalah penyidikan, pembuktian dan lain-lain karena dikhawatirkan juga kalau dipaksakan nanti malah lepas gitu ya mungkin di pengadilan tidak. Jadi kurang pembuktiannya sehingga jaksa pun menjadi tidak bisa mempertanggungjawabkan secara baik. Padahal ini sudah menyangkut hak asasi seseorang. Makanya memang itu juga dijadikan dasar oleh penyidik bahwa dia tidak akan tidak akan cepat-cepat membawa ke ranah peradilan kalau memang dia belum merasa yakin atau firm betul tentang perkara itu. Tapi juga kalau terlalu terburu-buru juga ya jangan-jangan kasusnya seperti ini. Karena juga kasus yang ternyata ada yang salah tangkap karena mungkin tadi salah menggali informasi dan lain-lain. Nah, ini juga persoalan-persoalan. Nah, in case untuk kasus ini kan sebetulnya kan kalau betul cermat sejak awal itu kan ada 11 orang itu kan masing-masing bisa dicari informasi tentang yang satu menyaksikan ini dan satu ya jadi saksi.
istilahnya kalau dalam hukum acara pidana itu saksi mahkota, yaitu Mhm. saksi yang sebetulnya terlibat. Itu kan sebetulnya bisa disinkronkan, bisa apa digali dari masing-masing, betul nggak siapa yang terlibat, nah, gitu kan ya, betul nggak di antara mereka itu yang terlibat? Jangan sampai seperti tadi muncul yang sekarang sudah bebas, katanya dia tidak tahu apa-apa, Ya. kenal dengan mereka juga karena satu kampung, tapi ada juga yang tidak mengenal. Akhirnya ya mau tidak mau karena tidak punya akses, tidak punya kewenangan dan tidak punya kekuasaan atau yang lainnya, akhirnya yang ngaku aja lah daripada. Nah, jangan sampai juga seperti itu, begitu. Mhm. Ini satu tersangka atau terpidana yang sudah bebas ya, Prof, ya memang mengaku menjadi korban salah tangkap, tidak Intimidasi saling katanya mengenal ya. secara lebih detail dengan terpidana yang lain. Ini kalau kita amati dari BAP, Prof Nandang, ada Ya, yang kemudian menganggap BAP-nya juga janggal karena awalnya kedelapan terpidana mengatakan mengenal sosok 3 DPO lalu mengubah berita acara pemeriksaan dan mengatakan hanya mengenal nama, tidak mengenal latar belakang, tidak tahu nama asli dan sebagainya. Apakah perubahan BAP ini bisa jadi salah satu yang juga membuat kepolisian semakin sulit selama 8 tahun memburu ketiga pelaku yang masih buronan ini, Prof? sebetulnya kan BAP itu kewenangan dari penyidik sendiri. Mhm. Mau diubah atau diperkuat itu sebetulnya kan penyidik sendiri yang punya kewenangan, termasuk juga seberapa jauh penyidik itu memiliki data, memiliki dokumen, memiliki bukti. Kan intinya kan sekurang-kurangnya kalau dalam KUHP itu memiliki ada dua alat bukti dari Ya. 184 yang alat bukti itu sekurang-kurangnya penyidik mengantongi dua alat bukti. Nah, gitu kan. Dengan alat bukti ini maka nanti akan bisa menentukan tersangkanya. Hmm. Ya, itu ya. Jadi kalaupun misalnya tadi ternyata ada perubahan. Perubahan itu karena di perjalanan setelah disidik ada perubahan temuan atau informasi yang lain yang mengarah kepada siapa. Tapi itu biasanya justru sebelum melakukan menetapkan tersangka. Biasanya Hmm. seperti itu. Sebelum menetapkan tersangka, ketika menyelidik sampai ke penyidik, nah itu biasanya sudah punya kekuatan, nah, begitu ya. Diubah mungkin diubah itu kemungkinan karena ditemukan ternyata ada bukti lain yang mengarahkan ada tindak pidana lain. Misalnya awalnya kecelakaan tunggal. Kalau kasus ini kan seolah-olah kan katanya kecelakaan tunggal. Jadi Betul. ini pelanggaran lalu lintas. Tapi setelah disidik, ditemukan bukti-bukti lain yang ada dugaan, ada tindakan-tindakan kekerasan yang nampaknya ini pelanggaran hukum, sehingga dilakukan penyidikan. Dan ditunjang dengan alat bukti, tunjang dengan ahli dan lain-lain. Ternyata ini bukan kecelakaan tunggal, tapi juga ternyata penganiayaan misalkan. Nah, dalam proses itu bisa aja diubah bahwa ini bukan Hmm. kecelakaan, tapi ini dugaan penganiayaan. Bahkan setelah digali lebih lanjut, ternyata juga ada perbuatan tindak pidana lain, bukan hanya penganiayaan, ada dugaan perkosaan atau pelecehan seksual. Bisa juga nanti menambah pasal, mungkin juga Hmm. seperti itu. Termasuk juga mungkin ada penambahan dan pengurangan atau perubahan posisi dari para tersangka. Bisa saja, Oke. gitu kan seperti itu. Artinya perubahan berita acara pemeriksaan secara prosedural itu adalah hal yang kemudian lumrah saja, Prof. Lumrah saja sepanjang ditunjang dengan alat bukti yang sah, baik Oke. cara memperolehnya gitu ya, maupun korelasi antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Nah, begitu. Hmm. Nah, itu Oke, ya. ini BAP ini kan yang kemudian jadi tanda tanya, pengacara Hotman Paris Hutapea ini kan mengatakan kenapa kok tiba-tiba mengubah berita acara pemeriksaan dari yang sebelumnya mengatakan mengenal 3 DPO ini, lalu kemudian dari pengakuan ke-8 terpidana ini tiba-tiba mengatakan hanya sebatas mengenal saja tapi tidak secara detail. Ini kalau dari analisa Prof. Nandang sendiri, sedianya apakah ya memang seperti itu adanya dalam proses prosedural, kemudian BAP-nya bisa saja berubah, seperti itu, Prof? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena ini katanya ini kan geng motor lah, Ya. kelompok ini mungkin saja mereka memang kelompok-kelompok yang selama ini sudah saling kenal atau hanya ketemunya di tempat-tempat tertentu saja sehingga hanya mengenal nama panggilan sajalah, mungkin tidak tahu Mhm. sebetulnya profesi, mungkin ya kemungkinan itu ada mungkin saja terjadi. Jadi hanya kebetulan sajalah karena ketemunya juga mungkin tiap malam atau hanya waktu tertentu di warung kopi atau di pinggir jalan sehingga selintas saja.
mungkin. Atau yang kedua ya, kalau dalam proses-proses penyidikannya mungkin saja terjadi. Dalam teori kan ada dua proses peradilan, ada Hmm, proses peradilan pidana yang adil, ada proses peradilan pidana yang sesat, yang kadang-kadang juga melakukan upaya-upaya yang justru mengalihkan atau ya bisa mengurangi atau mengurangi atau bukan mengganti, mungkin ya menemukan ini baru gitu kan, seperti itu. Nah, terkait dengan kalau ceroboh, misalkan yang penting pokoknya ada di sana, ada di tempat TKP, tapi tanpa diteliti, diperiksa, ditunjang dengan alat bukti lain, langsung ditangkap, langsung ditersangkakan. Nah, itu yang tidak boleh juga, tidak boleh seperti itu, karena justru penyidikan itu proses bagaimana membuktikan bahwa perkara ini betul tindak pidana, ya, membuat terang tindak pidana dan menemukan, kan itu definisi penyidikan itu, bahwa ini diduga tindak pidana, oh ternyata betul tindak pidana dengan ditunjang dua alat bukti, ya, dan ternyata si A yang diduga. Nah, jangan lupa dalam proses peradilan pidana itu sampai dengan sebelum adanya putusan hakim di pengadilan itu masih dalam kategori, walaupun perbedaan nama istilah itu dugaan-dugaan sebagai pelaku, walaupun istilahnya berbeda ya, ada ya. tersangka, terduga, terpidana, gitu kan ya, terdakwa, tersangka, terdakwa, terpidana, gitu kan ya. Hmm, Tapi itu asas asas praduga tidak bersalah itu memang harus dijunjung tinggi, begitu. hmm. Oke, artinya dengan 3 tersangka yang memang belum tertangkap, meskipun ada pengakuan dalam BAP oleh ke-8 terpidana ini, bisa diasumsikan selama ini memang kepolisian belum mendapatkan 2 alat bukti yang kuat untuk kemudian bisa menangkap ketiga DPO ini. Kalau Dalam terkait, Aha, maaf, kalau terkait dengan tidak tertangkapnya si pelaku, nampaknya bukan kaitannya dengan dua alat bukti. Kalau saya katakan oke. tadi, sebelum menetapkan tersangka itu, polisi itu pasti sudah punya dua alat bukti. Hmm, Nah, makanya yang jadi pertanyaan, kenapa sudah dua alat bukti ini, termasuk pidana yang serius, kenapa tidak ditangkap, tidak ditahan ketika dia oke. ketika dia diperiksa. Hmm, Gitu kan ya? Karena saya yakin menetapkan dia tersangka itu sudah diperiksa sejak awal, gitu kan, sehingga menetapkan tersangka. Kan biasanya juga pasti ditangkap dulu 1 kali 24 jam. Kalau hmm, sudah diduga bahwa dia tersangkanya, akan dinaikkan menjadi penahanan kan. hmm. Kenapa ini kok jadi yang ditahannya hanya jadi sekian orang? Kan begitu. Padahal polisi sendiri yang sudah mengatakan ya itu tersangka. Gitu itu. Nah, kemudian tadi kaitannya jangan-jangan juga sehingga ubah menjadi tadi ada perubahan-perubahan BAP. Nah, ini juga harus dipertanyakan. Makanya saya kemarin juga menyampaikan di media yang lain, coba periksa penyidik awal dan jaksa yang awal-awal komunikasi ketika menangani perkara ini. Hmm. Nah, sehingga nanti akan dapat informasi yang lebih jelas dulu itu seperti apa dan bagaimana cara penanganannya. Nah, insya Allah mungkin akan dapat diperoleh tentang tentang dulu penanganan dulu, begitu. Hmm. Oke, ada 2 sosok penting artinya ya, Prof. Nandang ya. Ada Ya, jaksa atau penyidik yang pada saat awal penyidik menyelidiki pada kasus awal, ini. Aha. betul. Oke, ini yang juga ramai disampaikan baik itu dari kuasa hukum pihak korban dan Hmm. juga kuasa hukum pihak terpidana ini mengatakan ada dugaan kemungkinan intervensi dari oknum-oknum tertentu. Kalau dari analisa Prof. Nandang melihat dugaan-dugaan kejanggalan dari pihak-pihak yang terkait ini seperti apa, Prof? Ya, mungkin kayak tidak tertutup kemungkinan juga, ya, Hmm, tetap kemungkinan juga kalau memang ternyata muncul sekarang, ada dugaan-dugaan bahwa ini jangan-jangan dulu tidak profesional, ya bisa ya. saja tidak tertutup kemungkinan, cuman cuman kan dalam hukum itu kan tidak cukup hanya dugaan, juga perlu didukung dengan bukti konkret, Hmm, ya gitu kan ya, bukti konkret apakah betul bisa dibuktikan tentang pengakuan dari para tersangka dulu ada torture, ada kekerasan, ada dan lain-lain, ya, tidak didampingi, tidak diberi kesempatan dan lain-lain, apakah betul? Nah, itu juga persoalan-persoalan yang sering muncul. Walaupun sering kita dengar juga dalam proses penyidikan itu kadang-kadang juga ada tindakan-tindakan yang unfair, ya, ya. unprocedural. Buktinya apa ya? Buktinya ada kasus handphone Karta, kasus Lampung, kasus banyak sebetulnya ya, kasus Tanjung Priuk dan lain-lain lah, ada kasus-kasus seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kadang-kadang juga ada semacam rekayasa lah gitu kan, Hmm, yang eh, eh,
kasus yang Pak Sambo saja kan dulu yang ada kasus-kasus awalnya kan seolah-olah kan ada rekayasa kan begitu kan Betul. ya. Tapi saya salut dengan Pak Listio ya Pak Kapolri yang sekarang, dan ternyata ada beberapa kasus-kasus tertentu sekarang mampu dibuka dengan baik, karena saya sangat sepakat bahwa sekira-kiranya ada oknum-oknum yang akan mengganggu dan merusak institusi, kenapa tidak korbankan saja orang perorangan seperti itu, oknum seperti itu, dibandingkan dengan harus mengorbankan institusi. Nah, transparansi itu kan apakah masyarakat sudah melotot, sudah informasi sudah gampang, ya akses sudah gampang. Jadi masyarakat pun sekarang sudah agak sulit untuk dibohong-bohongi atau dikamuflase atau diberi arahkan atau apa namanya, diberikan informasi-informasi yang tidak jelas. Justru akan menjadi kontraproduktif ketika informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas. Bahkan nanti dimulkan kecurigaan-kecurigaan dan sangka dari itu sendiri, begitu. Oke, artinya sekarang juga waktunya kepolisian untuk membuktikan ya Prof ya, bahwa memang apabila ada dugaan keterlibatan oknum tertentu, ini bisa diungkap, termasuk PR besar dari kepolisian adalah bagaimana menangkap kedua DPO yang saat ini juga masih buron. Terakhir dari saya, Prof Nandang, ini Betul. kalau Ya. hal apa yang kemudian saat ini harus dikejar oleh pihak kepolisian untuk kemudian menuntaskan setuntas-tuntasnya kasus pembunuhan Vina yang sudah menahun sejak 8 tahun lalu setelah tertangkapnya satu pelaku yang diburu selama 8 tahun, Prof. Yang pertama, nah, alhamdulillah dengan satu pelaku berarti ini bisa dikorek nih dari satu pelaku Oke. ini. Sampai di mana hubungan antara satu orang ini dengan dua orang lagi. Nah, nanti juga bisa di cross check juga dengan orang-orang yang sudah ada di dalam, ya gitu kan, informasi-informasi itu apakah betul memang dulu BAP yang diubah asalnya kena menjadi tidak kena, itu benar-benar tidak kena nih, jangan-jangan nanti akan terungkap nih dengan ada satu orang ini kan gitu ya. Jadi target utama adalah cari yang dua orang lagi, tentunya mungkin tidak mudah, tapi ternyata kan kita salut juga ya ketika viral langsung sudah ada informasi satu tertangkap. Nah, mudah-mudahan di dua lagi juga dalam waktu tidak lama akan tertangkap juga. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ini sampai dengan terungkap tiga-tiganya, lalu nanti proporsi perkaranya sudah bisa didudukan dengan yang sebenar-benarnya, maka juga tadi pemeriksaan yang awal pun terhadap para penegak hukum yang terlibat, yang penangani awal juga harus dilakukan pemeriksaan. Sampai jauh mana betul nggak dulu ada keteledoran, ketidakprofesionalan, dan mau tidak mau juga itu harus bisa dimintakan pertanggungjawaban, karena ini menjadi riuh, menjadi persoalan-persoalan yang menimpa. Apalagi kalau misalkan nanti terbukti bahwa betul siapa yang dikatakan oleh partai dulu ada torture, dulu ada pemaksaan dan lain-lain. Nah, ini pelanggaran HAM yang sangat berat sebetulnya. Sehingga selain juga tuntas penanganannya, sehingga rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat terlindungi, oknum-oknum yang dulu pernah melakukan tindakan itu juga mendapatkan sanksi yang setimpal. Dan bagi pelajaran bagi yang lainnya supaya profesional begitu. Oke. Ini sekali melakukan penyelidikan, sekali mendayung, ini 2 pulau terlampaui ibaratnya ya Prof ya, sekali menuntaskan kasus Vina, namun juga apabila ada oknum-oknum yang terlibat, kemudian bisa ditindak. Kita sama-sama menunggu. Betul. Dan menyelesaikan sehingga mengklirkan, membersihkan lembaga institusi sendiri. Gitu. Betul, itu juga bisa berdampak pada bagaimana kepercayaan publik juga ke aparat kepolisian, agar kembali percaya dengan kerja kepolisian. Oke, terima kasih banyak Prof Nandang Sambas, kriminolog Universitas Ilham Bandung, bersamai kita Tribuners hari ini dalam program Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Prof Nandang. Insya Allah, siap, kembali. Assalamualaikum, Prof Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan kriminolog Profesor Nandang Sambas dari Universitas Islam Bandung atau Unisba. Nantikan obrolan saya lainnya pastinya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain dalam program Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.